إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Sebelum ke acara tausiah, mohon Bapak Ibu yang masih HP atau masih mic-nya nyala, mohon dimatikan terlebih dahulu. Dimatikan dulu. Operator dirundin supaya mengecek kalau masih ada yang nyala, mohon dimatikan. Baiklah, sekalian berbahagia, kita bersama-sama mengikuti pengajian tausiah dari Pak Yai Saad. Monggo Pak Yai. Tunjuk Pak, sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi amarna bitta'awun 'alal birri wal taqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya muliakan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang, Ibunda Hajah Munjidah Wahab. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jombang, Ketua Cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, seluruh amal-amal usaha Muhammadiyah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mohon kepada Allah supaya seluruh ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Berikutnya, melalui acara ini saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin untuk seluruhnya. Saya sangat berbahagia malam hari ini. Secara personal saya memiliki hubungan moral, hubungan batin yang sangat erat dengan wilayah Kabupaten Jombang. Tidak saja kemudian aktif di bidang pendidikan di Jombang, tapi juga kemudian sering di acara-acara Muhammadiyah juga di Jombang. Jadi kalau Ibu Bupati rasa kemudian rindu bertemu dengan kita semuanya, kami Ibu Hajah Munjidah itu lebih lagi rindu dengan warga
dengan kawasan Jombang, tentu terutama dengan pemimpin kami, pemimpin kita semuanya, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang, Ibunda Hajah Munjidah Wahab. 2 kali ini ya saya bertemu dengan beliau, dan yang kedua ini dengan menggunakan IT dengan program Zoom. Sekalipun begitu, insya Allah ya, dengan cara ini rasanya terobati. Amin. Rindu kami dengan pemimpin-pemimpin di Jombang, ya, dan kemudian ini semuanya sekali lagi tidak saja kemudian diinisiasi oleh Ibunda sendiri, tapi juga oleh PDM dan PDA. Akhirnya kita dipertemukan oleh Allah, ya, di acara seperti ini. Nah, terkait dengan soal ini, saya selalu punya pandangan, sesungguhnya seorang pemimpin itu teruji dan tidaknya itu bukan dalam situasi yang normal. Di situasi yang tidak normal, disitulah kemudian ujian yang sesungguhnya bagi seorang pemimpin. Mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ibunda kita tadi itu, saya menyimpulkan bahwa insya Allah itulah karakter ya, orisinal dari beliau, tidak saja dalam situasi yang kita berlapang-lapang, tapi di situasi yang sempit, di situasi yang darurat seperti ini, emergensi seperti ini, Ibunda kita ini masih menyempatkan untuk menyapa kita, untuk bersama-sama kita, untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama. Dan dalam kaitan dengan ini, ya, kita semuanya tidak terkecuali memang harus fokus menghadapi situasi ini. Harus kemudian disiplin. Kalau kemudian pemerintah sudah sangat disiplin, lalu warga Muhammadiyah kemudian tidak disiplin, ya, menghadapi problem seperti ini, maka seluruh usaha yang dilakukan dengan gigih oleh pemerintah, oleh Ibunda kita itu akan sia-sia. Jadi seluruh elemen bangsa ini itu harus satu komando, satu garis. Ibaratnya sebenarnya kita sekarang ini dalam keadaan perang. Dan perang yang jauh lebih kompleks, lebih sulit. Kalau dalam peperangan yang natural, musuh itu kelihatan, musuh itu bisa kita kemudian ketahui, bisa kita bidik, tapi sekarang ini musuh itu tidak kelihatan. Dan karena itu sekali lagi betapa sulitnya menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu harus satu komando, tidak boleh ada yang menyimpang dari komando itu. Ya. Dengan kata lain, kemudian pemerintah telah memberikan komando, Muhammadiyah juga telah memberikan komando, dan itu harus satu garis. Tidak boleh yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Akan sia-sia kemudian menghadapi problem ini. Karena itu sekali lagi inilah kemudian cobaan yang sangat hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kalau nanti kita ini berhasil menghadapi cobaan ini, maka inilah bagian dari ujian, meningkatkan kemudian posisi kita. Latar kabunna tobakon antobak, begitu kata Al-Quran. Engkau Muhammad itu benar-benar akan naik dari satu posisi ke posisi berikutnya. Semuanya dengan cobaan-cobaan. Semuanya dengan ujian-ujian. Maka kita sekarang ini tidak saja bangsa Indonesia. 200 lebih dari negara-negara di dunia ini, itu juga menghadapi situasi yang sama. Maka sekali lagi inilah kondisi kita. Nah, dalam kondisi yang khusus ini, seringkali kita ini mengabaikan. Seringkali kita ini dengan semangat keagamaan yang tinggi, lalu kemudian mengatakan, saya hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada corona. Ini maknanya sekali lagi,
dalam konteks itu yang dikatakannya itu benar, tapi tidak pas, tidak kena, ya. Karena pasti juga yang bersangkutan, ya, kalau ada di jalan tol kemudian berhenti di situ, lalu disuruh nyabrang ketika banyak mobil yang lewat, lalu dengan pedoman tadi, saya hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan mobil yang berseliweran itu, lalu nyebrang, pastilah kemudian tidak akan dilakukan. Sekali lagi ini, Nabi pernah memberikan gambaran, ya, ada situasi khusus, diibaratkan masyarakat itu seperti penumpang perahu, penumpang kapal. Ada yang menempati bagian yang di bawah, ada yang menempati bagian yang di atas. Maka bagian yang di bawah itu kalau mau ngambil air, itu harus naik ke atas dan lalu kamu kemudian baru ngambil air itu di laut itu. Tapi lalu ada yang berpikir, daripada kita payah-payah naik ke atas, ya, lebih baik kita lubangi saja perahu ini, nanti air itu akan keluar dari sini. Kalau kemudian orang yang lain diam, tidak mengingatkan, ya, bahkan tidak membentak pada orang yang bersangkutan, maka celakalah, tenggelamlah seluruh kapal itu. Maka situasi seperti itulah, seperti keadaan kita sekarang ini. Saya selalu menyimpulkan ada dua ilmu. Satu ilmu yang diterapkan pada situasi yang normal. Ilmu ini diketahui baik oleh orang-orang alim maupun orang-orang yang bukan alim. Yang kedua ialah ilmu untuk situasi yang tidak normal, yang pada dasarnya hanya diketahui oleh orang-orang yang alim. Nah, saya ambil cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Suatu hari Nabi Musa bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu ada yang kemudian tanya, siapakah di antara kita ini yang paling pintar? Nabi Musa kemudian mengatakan, tentu sayalah. Apa tidak ada yang lain? Tidak ada. Maka ditegurlah oleh Allah Nabi Musa itu, lalu diperintahkan untuk kemudian bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa sekali lagi ketika bersama-sama Khidir itu diberikan perjanjian. Seluruh yang saya lakukan jangan engkau pertanyakan, nanti akhirnya saya jelaskan. Nah, suatu hari kemudian kedua-duanya sampai pada perahu, lalu naik di perahu. Lalu Nabi Khidir kemudian merusak perahu itu, melubanginya. Nah, dalam konteks yang seperti ini, Nabi Musa kemudian langsung ya protes pada Nabi Khidir itu. Lalu dikatakan gampangnya, engkau telah melanggar satu aturan. Kemudian ketemu dengan anak yang kemudian yang masih lucu-lucunya lalu dibunuh oleh Nabi Khidir. Sekali lagi Nabi Musa kemudian tidak serantan, tidak sabar kemudian juga memprotes itu. Dan yang terakhir kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa datang pada suatu kampung, lalu mereka ini sudah kelihatan kelaparan, minta makan, minta kemudian dijamu, tidak ada seorang pun yang mau memberikannya, sekedar minum saja tidak. Lalu kemudian dilihat oleh Nabi Khidir, ada pagar yang mau roboh, ada tembok yang mau roboh, maka kemudian dengan Nabi Musa diupayakan supaya tegak lurus. Nah, Nabi Musa lalu usul, ya, kita bisa minta upah dari warga yang di sini. Maka inilah ujian yang terakhir. Yang disampaikan oleh Nabi Musa itu betul semuanya, tapi itu untuk situasi yang normal. Dalam situasi yang normal, kita tidak boleh merusak barang orang lain, apalagi sampai kemudian menyebabkan banyaknya mudarat seperti kapal tadi itu. Nah, demikian pula mengenai anak yang dibunuh dan lain sebagainya tadi seperti itu. Ya, Nabi Musa menghukumi dengan ilmu, yaitu ilmu untuk keadaan yang normal. Nah, Nabi Khidir memahami ada keadaan yang tidak normal. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di depan ada kemudian perahu, ada kemudian perompak lah gampangnya, yang akan ngambil seluruh kapal yang lewat di situ.
Maka kemudian dengan cara dilubangi itu, orang-orang sibuk kemudian menutup lubang itu, maka kemudian kapal itu berhenti, sehingga kemudian kapal yang di depan yang mau ngambil tadi itu kemudian sudah semakin jauh. Inilah kemudian situasi yang tidak normal. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah al-qawaid al-fikiyah, itu ada ungkapan, ada kaidah fikiyah itu menyatakan idzat tasa'al amru doko. Kita bisa lihat. Kalau sesuatu itu dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang longgar, maka doko, maka banyak aturan-aturan, pembatasan-pembatasan, larangan-larangan. Tapi dalam keadaan yang sebaliknya, idza dokol amru, itu kemudian ittasa'ah. Kalau situasinya itu emergensi, situasinya darurat, itu sekali lagi kita memiliki keluasan untuk melanggar aturan-aturan. Dalam hal yang seperti ini, lalu ada juga kaidah yang lebih spesifik lagi, ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan emergensi, keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Maknanya juga dalam keadaan yang darurat itu membolehkan hal-hal yang asalnya diperintahkan itu lalu kita tidak laksanakan. Nah, inilah dalam keadaan itu kita sekarang ini dalam keadaan boko, ya. Amruna ini, urusan kita ini sekarang dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang darurat, ya. Maka kemudian juga ada kaidah yang lain, ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Sinyal yang Itu sinyal. sinyal yang di sana. Oh gitu ya. Suaranya enggak dengar. Sudah. Sampai Pak. Ya baik. Ya. Nah, dalam keadaan yang darurat seperti ini sekali lagi itu kemudian yang berlaku. Nah, sholat ya itu tidak terkait dengan situasi khusus COVID-19 ini. Saya tegaskan, sholat itu tidak terkait dengan situasi COVID ini. Karena itu harus tetap dilakukan. Dalam peperangan pun Nabi tetap melakukan sholat, walaupun aturannya berbeda dengan sholat jamaah pada umumnya. Nah, sekali lagi dalam konteks sholat tidak terkait dengan situasi COVID. Yang terkait dalam situasi COVID itu ialah ketika kita sholat berjamaah, berkumpul dengan orang banyak, berdekatan, maka itulah yang jadi masalah. Itulah kemudian yang asalnya diperintahkan, lalu tidak kita laksanakan. Maka garis inilah yang dibuat oleh Muhammadiyah, dan dalam hal ini bersesuaian dengan garis yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita sekali lagi berusaha taat betul dalam konteks-konteks yang seperti itu. Baru belakangan ada edaran baru dari PP, untuk zona yang hijau, kita boleh kemudian melakukan sholat jamaah, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Juga tidak menggunakan prinsip sawu sufufakum. Tidak kemudian meluruskan, merapatkan sholat kita, tapi agak jarang. Ini juga melawan hadis Nabi, seperti itu. Ada juga orang-orang yang memiliki semangat yang sangat kuat dalam hal berjamaah dan sebagainya. Lalu kemudian mereka sekali lagi ya mengatakan kepada kita, bagaimana ada ayat yang menyatakan waman adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyudkaro sampai seterusnya, untuk menyebut, untuk mengingat Allah, untuk digunakan sholat. Ya, betapa sekali lagi siapakah yang paling zalim kecuali orang-orang yang menghalangi masjid digunakan untuk menyebut Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan lain sebagainya. Saya sampaikan bahwa Nabi sendiri itu juga kemudian pernah melarang orang kemudian bersolat jamaah. Yaitu karena kemudian makan bawang, makan berambang, bahkan kemudian ketika sholat maghrib dan isya lalu hujan, itu juga dijamak oleh Nabi. Padahal bau berambang, hujan itu relatif
tidak sedahsyat mudorotnya seperti yang kita hadapi sekarang ini. Maka dengan menggunakan kias aulawi, maka sekarang jauh lebih ya penting lagi kita kemudian menghindarkan orang kemudian melakukan sekali lagi kumpul-kumpul termasuk jamaah seperti itu. Nah, kaitannya dengan situasi dengan konteks zona yang hijau, ini pun juga sekali lagi saya selalu berpikir begini. Ya, Ibu Bupati yang saya hormati, ya. Saya selalu berpikir begini. Ya, di rumah sakit protap kesehatannya itu sangat ketat dan saintifik. Sekalipun begitu, masih banyak dokter-dokter, tenaga kesehatan yang lain, itu kemudian menjadi korban puluhan yang meninggal. Lalu bagaimana dengan protap yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki pemahaman mengenai dunia kesehatan? Karena itu jangan terlalu yakin, sekalipun sudah ada protap dan sebagainya seperti itu, tetap kemudian kita harus sekali lagi sangat hati-hati dalam hal yang seperti ini. Maka inilah situasi kita, dan kemudian dalam konteks seperti ini harus seluruh bangsa itu bergerak, harus seluruh bangsa itu saling tolong-menolong, bau-membau. Hari Selasa, ya, tanggal 19 Mei sebelum hari raya itu, ya, beberapa hari sebelum hari raya, itu kemudian PWM dengan PWA dan juga Layismu dan juga MC3, ya, Muhammadiyah COVID-19 Common Center, yaitu Pusat Komando Penanganan COVID oleh Muhammadiyah, kami kemudian masuk di bawah jembatan tol di daerah Perak. Dan masuknya itu harus dengan hampir berjongkok. Lalu disitulah kemudian banyak orang-orang di situ, ya, orang-orang berjubel situ satu sama lain dan sebagainya. Kami kemudian memberikan sekedar yang bisa kami lakukan, yaitu membagikan sembako dan sebagainya seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting bukan soal sembakonya, tapi soal membangun mindset, terutama menghadapi COVID-19 ini, terutama kemudian bagaimana ya hidup kemudian dalam situasi yang seperti itu, haruslah kemudian pelan tapi pasti harus dientaskan, harus kemudian diangkat dan dilakukan sekali lagi perbaikan-perbaikan, dimulai dari mindset mereka sendiri. Kita hanya kemudian bisa sekali lagi mendorong, kita bisa memfasilitasi. Dan Muhammadiyah sekali lagi dalam konteks ini, ya, Nun Sewu Ibu Bu Hajah Munjidah, ya, kami juga ngirim ya sebagian yang kami punya dan sebagian yang dititipkan oleh pihak lain, baik itu pemerintah maupun juga yang lain-lain ke Muhammadiyah, itu antara lain pada yang waktu yang masih sangat awal itu kami pun juga kemudian mengirim ya kira-kira 15 ton beras kalau diuangkan itu ke Malaysia. Di sana ada warga-warga kita yang terutama yang kerja harian, yang kemudian mereka dapat gaji itu ya hari itu, lalu pemerintah Malaysia melakukan lockdown itu dengan sangat ketat, relatif mereka tidak bisa makan untuk mendapatkan seperti itu. Maka kemudian Muhammadiyah Jawa Timur mengirimkan yang tadi saya sebutkan itu. Insya Allah kalau di total seluruhnya sampai hari ini, itu kira-kira 125 miliar yang telah kemudian dibagikan. Ya, termasuk di dalamnya ada orang lain yang kemudian ada pihak lain yang menitipkan kepada Muhammadiyah. Tapi pasti, hampir pasti jauh lebih besar yang diberikan ya dari sekali lagi saku orang-orang Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu. Dan ini sekali lagi kita juga tidak melihat apakah yang kita bantu itu orang Muhammadiyah ataukah tidak. Ketika kemudian ke bawah jembatan itu pun juga tidak tanya ya. Bahkan saya juga tidak tanya apakah dia muslim atau tidak muslim. Dalam konteks yang seperti inilah kita harus memberikan manfaat pada seluruhnya. Dan sekali lagi kita akan diuji justru dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, dalam hal yang seperti inilah kemudian garis yang dibuat oleh Muhammadiyah. Dan sekali lagi saya senang sekali dalam hal ini
ada kemitraan dengan pemerintah, dan kemitraan ini sekali lagi untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Problem kita sebenarnya ialah, pertama-tama kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini. Republik Rakyat Cina, ya, itu kemudian sekarang mengalami yang kedua lagi. Ya, beberapa waktu yang lalu sekolah sudah mau dibuka. Lalu ada kemudian yang positif sekian banyak, akhirnya dibatalkan. Nah, karena itu seperti ini. Tapi ini juga sekaligus pelajaran penting, ya, dalam konteks keberagamaan kita. Dulu orang melihat negara-negara besar superpower, ya, ada Amerika Serikat. Pada waktu yang dahulu ada Uni Soviet dulu, ya. Lalu kemudian Republik Rakyat Cina pun juga besar dan sebagainya. Tapi menghadapi perang seperti ini mereka tidak berdaya. Bahkan 2 juta lebih, ya, warga negara Amerika itu yang meninggal karena COVID ini. Maknanya sekali lagi manusia tidak berkutik hanya dengan makhluk yang sangat kecil yang diberikan oleh Allah sebagai cobaan itu kepada kita. Sehingga senjata nuklir pun juga tidak ada manfaatnya. Yang lebih celaka lagi sekali lagi sekarang ini masih diperdebatkan mengenai obatnya COVID-19 ini. Nah, sekali lagi kita tidak tahu sampai kapan. Dalam konteks seperti inilah dilema yang dihadapi, yang kita hadapi, termasuk yang juga dihadapi oleh ibunda kita, ialah apakah kita ini mengutamakan kesehatan ataukah ekonomi. Kan seperti itu. Nah, kalau kita keras betul mengutamakan kesehatan, betul-betul tinggal di rumah semuanya, lalu bagaimana ekonomi bisa gerak? Ya, terutama sekali lagi rakyat yang bawah, rakyat yang kerjanya harian dan lain sebagainya seperti itu. Karena itu sekali lagi kita harus pandai-pandai mengkompromikan antara hifdun nafas dengan hifdul mal dalam konteks yaitu al-usul al-khamsah itu. Yakni kemudian mulai hifduddin, hifdun nafas, ya, lalu hifdul akal, hifdun nasl, dan terakhirnya hifdul mal. Dalam konteks seperti ini saya bayangkan menjadi seorang pemimpin itu betul-betul ya menguras tenaga betul, ya. Kalau kemudian condong ke arah kepentingan kesehatan lebih condong besar, akan kemudian yang orang-orang yang di bawah itu akan berontak. Tapi kalau kemudian berpihak kepada yang orang-orang yang bawah itu, tenaga kesehatan kalau sampai motong, ya, dan kami punya 7 rumah sakit di Jawa Timur ini yang diberikan sekali lagi tugas khusus untuk menangani COVID-19 ini. Itu para dokter, para tenaga kesehatan itu ada yang paling depan dan resiko mereka itu besar. Ya, karena itu sekali lagi kita harus pandai-pandai menggunakan sekali lagi prinsip tadi itu, ya, kita kemudian bisa bergerak ke arah kanan kiri tadi itu, ke arah hifdul nafas, ke arah hifdul mal itu dengan sangat hati-hati, dan sekali lagi ini bukan persoalan yang sederhana. Dan kita juga melihat bahwa sekali lagi inilah situasi yang sekarang ini. Di satu sisi memang ada cobaan kayak begini, tapi sisi yang lain kita terpaksa menjadi melek IT. Beberapa kali sudah mengikuti Zoom seperti ini. Tapi kemudian hebatnya ketika Zoom seperti ini, pernah diadakan oleh Pak Din Samsudin, pernah diadakan oleh PP dan sebagainya itu, yang berpartisipasi, yang menjadi pesertanya itu ada dari Hongaria, ada dari Perancis, ada dari Belanda dan sebagainya, semuanya kemudian bisa berbicara. Maka inilah IT yang kemudian menyatukan kita. Dulu ada orang mengatakan, ya, dunia tidak selebar, ya, daun kelor. Nah, ternyata sekarang lebih sempit daripada daun kelor. Dan inilah yang kemudian kita hadapi sekarang ini. Karena itu kita harus ngitung betul-betul ke depan. Boleh jadi ke depan nanti sekolah-sekolah itu, ya, perguruan tinggi kita itu sudah tidak ada lagi mahasiswa yang kuliah, tidak ada lagi anak-anak yang sekolah. Semuanya kemudian menggunakan IT. Toh sekarang ini relatif masih tetap berjalan perkuliahan melalui yaitu daring seperti ini, dan tetap berjalan. Sehingga karena itu nanti kira-kira akan seperti model begini. Itu mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar di Mesir. Itu universitas tidak terlalu memperhatikan
mahasiswanya hadir atau tidak hadir. Jadi hadir, tidak hadir, bahkan ketika hadir itu mendengarkan ataukah tidak, itu tidak menjadi urusan penting bagi universitas itu. Karena apa? Karena mereka akan diuji nanti. Yang penting lulus dalam ujian. Lalu ujiannya itu sangat sulit. Sebagian teman-teman, terutama yang kuliah S2, S3 di Al-Azhar, itu akhirnya pindah ke Sudan karena Sudan lebih mudah ujiannya. Maka ke depan kemungkinan sekolah kita, perguruan tinggi kita itu menerima siswa, menerima mahasiswa, tapi tidak ada perkuliahan, yang ada ujian-ujian. Maka ini harus dirancang, ya. Ketika kita ada di depan, harus berpikir ke depan seperti itu, harus sudah kita siapkan ketika nanti datang situasi seperti itu, sekali lagi kita akan siap. Dan dalam hal yang seperti ini, Bapak, Ibu-ibu, dan khususnya Ibunda kita, sekali lagi, kita harus berpikir ke depan, proyeksi kita ke depan, sekali lagi bukan sekedar kita berpikir mengenai yang kemarin, yang sekarang, tapi kita berpikir ke depan. Dalam konteks seperti ini, sekali lagi, saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sangat mengapresiasi ya Kepala Daerah dari Kabupaten Jombang, Ibunda kita, Ibu Hajah Munjidah Wahab ini, yang sekali lagi beliau masih tetap menyapa, bahkan tadi disebut sebagai sohibah. Beliau itu sohibah kita, dan Muhammad ini, Muhammadiyah ini adalah sohibnya, ya, tetapnya dari beliau itu. Ya, saya kira inilah garis kita, dan kita menganggap semuanya adalah sahabat kita untuk sekali kepentingan Indonesia, kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan kemanusiaan. Insya Allah garis kita seperti itu, dan insya Allah hati kita disatukan oleh Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, terutama kepada Ibunda Munjidah dan juga kepada PDM, PDA, PCM, dan PCA, dan seluruh warga Muhammadiyah di Jombang. Ya, kalau tadi saya diminta bicara setengah jam, ya entah ini sudah melebihi ataukah masih belum, ya. Saya kembalikan saja yang kepada yang memiliki otoritas, yaitu kepada moderator. Ya, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ingin saya sampaikan bahwa Allah telah menggariskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang kecuali atas dasar potensi kemampuan yang dimilikinya. Saya tidak tahu apakah bangsa ini sudah pada titik terakhir kemampuannya mengatasi problem ini. Kalau sudah pada titik itu, insya Allah, ya, Allah akan segera mencabut ini. Moga-moga tidak sampai pada titik itu pun, atas nama Rahman Allah, Rahim Allah, itu kemudian Allah segera mencabut ini, supaya kemudian kita bisa bergerak pada situasi yang lebih nyaman, tidak seperti situasi yang sekarang. Sekali lagi seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi saya, ya, saya tujukan pada semua, khususnya pada Bupati, kepada Ibunda Hajah Munjidah Wahab. Matur nuwun sangat Ibu, nggih. Kita sekali lagi bekerja sama untuk sekali lagi menyelesaikan problem-problem bangsa ini. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Saad Ibrahim, Ketua BIN Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang telah menyampaikan tausiah pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi sekalian Bapak Ibu yang bisa jadi tadi sudah mencatat susulannya ditunda dulu. Jadi nanti kita ada pertemuan khusus diskusi dengan Ibu Bupati. Saya kira itu sekalian yang bisa kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih pada semuanya yang telah hadir pada acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bila kita bersama-sama akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari saya mohon maaf selaku pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berakhir. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lagi aja nanti. Ya untuk apa? Kita siap. Pak ya gitu. Terima kasih semua. Saya siap. Mudah-mudahan dengan program ini untuk dialog bisa mensupport, menumbuhkan, menggerakkan ekonomi mereka.